yang pada umumnya itu digunakan ya untuk angkutan kapal. Belinya kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan. Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk ke kapal aja. Jadi pada sebuah kendaraan itu dia modif menambah kapasitas tangki dengan harga 1 menjadi 2. Dia juga memperbesar kuotanya. Untuk memutus rantai pasokan solar ilegal, polisi kemudian mendatangi sebuah gudang solar di Kelurahan Seijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Namun saat kepolisian tiba di lokasi, tak ada satupun pekerja. Diduga informasi kedatangan polisi untuk menggeledah gudang ini sepertinya telah menyebar ke pelaku. Di gudang berlapis seng ini diduga adalah lokasi penimbunan dan pengoplosan solar ilegal. Saat melakukan pemeriksaan, polisi menemukan beberapa alat bukti seperti toren dan tangki minyak yang diduga digunakan untuk menimbun solar, serta beberapa alat pompa dan ribuan liter solar yang belum sempat terjual. Warga yang kami temui di lapangan mengaku tak tahu banyak mengenai praktek ilegal di gudang ini. Pak RT, ini sudah diketahui berapa lama Pak ini untuk gudang ini? Kalau ini saya belum tahu juga berdirinya nih. Sudah berapa bulan. Tapi aktivitas apa yang diketahui selama ini Pak di sini Pak? Kalau aktivitas itu juga saya tidak paham. Kita jauh Pak RT dari rumah Jauh Pak. Lalu kemana saja mereka menjual solar ilegal? Kita sedang menyelidiki dan kita mengawasi ketat terhadap penyalahgunaan ini ke arah-arah kegiatan industri, pertambangan maupun perkebunan. Tapi yang paling banyak, yang pada umumnya itu digunakan ya untuk angkutan kapal takut ini. Ya, karena informasi kami dapat dari hasil interogasi itu jenis mesin kapal takut ini agak bandel, sehingga minyak-minyak campuran ini bisa digunakan. Tim sempat mewawancarai Direktur Perusahaan Transportasi PT BMS untuk mengetahui bagaimana bisnis proses jaringan solar ilegal ini beroperasi. Sumbernya dari gudang-gudang, harga belinya kita 9 ribuan, harga jual kita 10 ribuan. Bulan-bulan terakhir ini kita rata-rata hanya jual untuk ke kapal aja. Kalau untuk liter itu kita tidak bisa pastikan, itu tergantung PO yang datang. Rata-rata 10-20 ton, tapi kadang lebih. Namanya kapal ini, kadang kita bisa seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Untuk yang rutin sih, yang bisa kita pastikan sebulan minimal 2 kali isi, cuman ke pelabuhan aja kapal. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, namun Direktur PT BMS ini berdalih jika aksinya tidak merugikan negara sedikit pun. Ini khusus diperuntukkan khusus untuk industri, bukan untuk masyarakat. Negara tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan. Kita khusus ke industri semua. Dulu saya pernah masukkan ke tambang batu bara, kita bisa dapat untung sekitar 10 jutaan bang. Kan nggak banyak untungnya bang, tipis, cuman muter deh bang. Kalau omset penjualan itu bisa sampai 200 jutaan. Itu kan modal. Jadi kalau kira untungnya kan nggak sampai 10%. Kalau mau berangkat tinggal ditelepon, tapi kondisi mobil udah standby, udah siap semua. Biasanya ada ke tambang, kadang ke banker pelabuhan. Jadi abang nih supir karyawan atau memang lepas? Supir lepas lah. Ya kalau ke kapal 500 apa? 500.000. Iya. Terus kalau ke pertambangan 1-2. Kepolisian pun mengganjar perbuatan para pelaku dan pembeli dengan ancaman pidana dan denda hingga 60 miliar rupiah. Kita konstruksikan pasal yaitu Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 dengan pasal yang dikenakan terhadap direktur dan supir truk ini kita kenakan pasal 54.
Junto 5556 KUHP. Itu ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda 60 miliar. Kemudian untuk kapal takbut yang pembeli ini kita kenakan pasal 480 Junto 55 KUHP.